Maisarah tuh lakian lah, jangan salah paham. Ini Maisarah di Arab. Maisarah di Arab lalake, lain Maisarah di Banjar tuh nyata bekarudong. Takune bila mau Maisarah galeran imai ada lain lagi dah. Atau si Sarah galeran nyata dah bibinian, tua dah kita, tapi di Arab lain. Tapi ada juga ngaran tuh yang bisa menipu leh. Bisa binian bisa dipakai, lakian bisa. Ada ano yang ngai ja orang Tuhan nih. Ikam malam ini gugeng di kamar sitoh, sakamar lawan idah. Masuk kayak ke kamar, sakalinya abaya tagatok betis mencagar bulu betis. Ini jurang si Dahliana ka siapakah sakali babu dibuka salimut aku Dahlen jar. Han ngaleham. Ada makanya bahaya pialam bila idah tuh cari idah siapa? Idah Dahliati ka idah Dahlan ka hati-hati pian. Da juga mun kadalaun idah je kam sakamagalan igos say sito ja. Igos dikira Rusmiate sakalinya Ruslan. atau imah jag ikam sakamagawan imah sitoh aja. Sakamagawan imah dikirane mahliane sakalinya mahlan. Jadi Dahlan Ruslan mahlan tuh bisa idah irus imah. Nah itu ngaran binian tuh bila dipagat. Nah justru itu kekurangan laki ini biniannya diterima baik-baik. Berumah tangga tuh ayo kita ciptakan kesempurnaan bersama, saling tutup menutupi, saling sempurna menyempurnakan. Laki butuh bini, bini butuh laki. Sama pada membutuhkan tak. Ini bahasa Indonesia ini cuma ngaran di Banjar lalu nyanyok Padahal orang Jakarta saya butuh kamu jar, berarti aku perlu kamu. Kayak itu ada kita belum dengar butuh error otak. Ya tuh mau juga bang. Lain lubuk lain ikannya lain bahasa bapak nakawa. Kan mending tuh nyalake baik aku bertahan di dalam kesederhanaan daripada aku harus mati mengejar percintaan. Oh kan. Kiu cukurukuk bu jeru. Habib tahu kak kiu Habib nyepiral bener beda HP kiu ya saya kong. Jadi wah ini BP lakian tuh maani binian kada lagi kayak itu bahari kayak itu wah ini kiu jar. Namanya binian nyepin nama nyambung sinyal cukurukuk. Bahasa lakiannya kawakah minta nomor WA yuha jar. Kayak itu cukurukuk inggih. Jadi jakawan dihiga empuk jeru. Ayo jakawan kudukuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majlis daril ma'rifah litadhkiri maulidi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imami ahlil khairi wal ibadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad sahibil mu'jizati wal karamah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus diantaranya hadir Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Haddar. Tadi yang sempat salah disambat oleh pembawa acara Habib Mustafa Tampar. Tuh ading Sidin yang bisa bata tampar Sidin ini dia bisa. Sidin ini ramah aja, mun ading Sidin kada katamparan orang.
dan para habaib yang lainnya, serta yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, wabil khusus sahibul majlis Guru Arif Rahman yang menjadi wasilah kumpulnya kita barataan pada kesempatan siang hari ini, serta segenap para pejabat pemerintah yang berhadir, yang ulun hormati, yang ulun muliakan. Ampun maaf ulun tidak menyebutkan pian satu persatu, serta yang paling ulun banggakan, paling ulun muliakan, hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan semuanya dapat rahmat yang banyak dari Allah. Tidak pulang dari majelis ini kecuali mendapatkan cucuran hujan rahmat dari Allah. Tidak pulang dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, barataan hajat dan doa-doa kita capat dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita ikut merayakan maulidnya Nabi. Walaupun sudah tak keluar pada bulan maulid, tidak ada masalah. Walau anna amilna kullahinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Jikalau kita beramalan setiap saat, niscaya salah satu amalan yang kita masukkan dalam amalan kita adalah memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad SAW. Setiap saat, bukan setahun sekali, tapi setiap saat kita selalu ingin memuja, memuji, menyanjung Nabi kita Muhammad SAW. Dan di dalam kita melaksanakan acara maulid ini, kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan lawan kita, sebagaimana Allah membahagiakan Abu Lahab di dalam kuburnya. Dalil maulid ini unik, biar yang dijadikan dalil maulid salah satunya adalah dalil dari bagaimana Abu Lahab hidupnya setelah mati. Mati di sidin dalam kubur itu kayak apa keadaannya. Ini yang dijadikan dalil. Masya Allah, sekelas Abu Lahab, nang nyata-nyata kafir, nang nyata-nyata menentang dengan dakwah Nabi, sampai akhir hayatnya menentang dakwah Nabi, dan namanya Abu Lahab dimasukkan dalam Al-Quran. Artinya saking jeleknya Abu Lahab, nang paling rancak disambat di Quran tuh nang kadabek Fir'aun biar. Tapi Abu Lahab masuk disambati Tuhan. Kita sejahat-jahatnya kita, cek ngaran pian adalah disumpahi Tuhan di Quran. Sabungol-bungolnya orang wadah kita, dede ngarannya di Quran. Coba pian caranya adalah tabat yada amat, tabat yada adol, dada. Tapi tabat yada Abi Lahab, nampak ngaran sidin Abu Lahab disumpahi Tuhan di Quran. Tapi Abu Lahab bila malam Senin, hari Senin ini nah malam ini nah siap-siap dah sidin takureheng. Malam Senin, hari Senin, Abu Lahab diringankan daripada azabnya, sehingga dikatakan idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran, jikalau si orang kafir ini jaa dhammuhu, datang celaannya, bitabbat yadahu, dalam surah Tabbat Yada dicela oleh Allah, nang nyata-nyata kafir Abu Lahab yang dimaksud, fil jahimi mukhallada, dalam neraka kekal abadi beliau itu, seumuran dalam neraka karena sidin kafir. Akan tetapi ata annahu fi yaumil isnaini daima, apabila datang malam Senin dan hari Senin senantiasa terputar, hari Senin malam Senin, hari Senin malam Senin, bulan apapun, tahun berapapun, bila malam Senin hari Senin selalu Abu Lahab dapat apa? Yukhaffafu anhu, diringankan azabnya, diringankan azab sidin. Apa penyebabnya? Cuma satu, lissurur bi ahmada, karena gembira dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seuting itu aja penyebabnya, kafir, seumuran dalam neraka, tapi karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, beliau bisa diringankan azab. Makanya Abu Lahab tuh bercita-cita mudahan Senin betatarusan. Han, menjakannya Tuhan ngabulkan kehendak Abu Lahab, kami di Kalua bangkrut. Soalnya pasar Kalua tuh hari Kamis. Kada kau pasar kami, mun Tuhan ngabulkan ampun Abu Lahab. Alhamdulillah Tuhan kada ngabulkan. Pokoknya Abu Lahab ikam je Tuhan, malam Senin hari Senin je jatahmu. Sisanya bila malam Selasa pukuli orang pulang. Nah ini parak dah sidin, siap-siap santai. Malam ini malam Senin, esok 24 jam santai sidin. Wah, kada dipukuli orang.
Bahkan diperkenankan minum susu. Dari jarinya Abu Lahab itu keluar banyu susu, diminum oleh beliau. Nikmat luar biasa. Nenen Abu Lahab. Nah. Nenen. Ada guru Udin bekesah bibah. Jar guru Udin sama Rinda. Kenapa yo jar nyamuk tuh bunyinya ngeng, ya bunyi nyamuk. Karena jar guru Udin inya maisap darah bibah. Jakanya inya maisap susu bunyinya kata kayak itu. Bunyinya kayak itu. Ujar guru Udin bibah. Ulun menjiplak aja pang. Kan mau juga. Allahu Akbar. Inya orangnya banyak nih anu di bawah himong aja pina sasak behinak ngaleh ya Allah kok apa ngarannya kipas pina kada tapi anohan cuma alhamdulillah Tuhan menaungi sudah nah karena hulu hujannya Allah imbah kami belikan hanya hujan hujan wah ini habis entah hambur mulai di muka tali ma ulun asa pangantin diarak ya Allah di kanan guru di kiri Habib Oma bakang kalong nang kayak ini la ilaha illallah baju gaya Betawi nang kene Oma asa hendak ijab kabul Oma ya Allah himong bener ulun kawin semalam ulun dede kayak itu pas ini di Arab mudahan kawa kawin lagi nah ya Allah ya Rasulullah. Nah itu yang terjadi kepada Abu Lahab, kafir, dicela dalam Quran, menentang dakwah Nabi, seumuran dalam neraka, tapi bila malam Senin hari Senin dapat dispensasi keringanan azab. Sekarang fikirkan, fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Apa yang akan Allah berikan kepada seorang hamba? Apa yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang seumur hidupnya selalu gembira dengan Nabi Muhammad? Dan ia mati dalam keadaan memeluk agama Nabi Muhammad. Apa gerangan hadiah yang akan Allah persembahkan? Tentu lebih nyaman, lebih nikmat, lebih bahagia ketimbang yang Allah berikan kepada Abu Lahab. Nah mudah-mudahan barakat kita himong dengan Nabi Muhammad, Allah Ta'ala mahimungi dan membahagiakan kita mulai hari ini sampai hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati rahimakumullah, Nabi kita Muhammad ini adalah manusia yang paling viral sejagat raya. Mulai sejak sebelum adanya alam, Nabi itu sudah viral. Nabi sudah viral. Alam ini belum ada, nama Nabi Muhammad sudah ada. Sampai kapanpun tidak akan pernah ada manusia yang semasyhur Nabi Muhammad. Tidak akan pernah ada manusia yang paling viral seperti Nabi Muhammad. Tidak akan pernah ada. Semuanya tidak akan bisa mengalahkan bagaimana sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang uniknya Nabi kita Muhammad ini keunikannya, nama beliau itu diketahui oleh orang-orang yang di kemudian hari tidak sejalur dengan beliau. Yang di kemudian hari tidak sepemahaman dan sekeyakinan dengan beliau. Ini orang-orang yang lebih dulu loh mengetahui tentang Nabi Muhammad. Ulun nak betakon lawan pian. Mana dahulunya kita mengenal Nabi Muhammad dengan bangsa Yahudi? Dahulu mana? Dahulu Yahudi apa dahulu kita? Orang-orang Nasrani dengan kita, lebih dahulu mana mereka mengenal Nabi Muhammad dengan kita? Lebih dulu bubuhannya. Di mana bubuhannya tahu? Karena bubuhannya ini diberikan Allah kitab samawi, kitab langit diturunkan kepada mereka, dan mereka mengkaji kitab nang asli tanpa ada perubahan. Walaupun kaina di kemudian hari kita akan menemukan ada perubahan-perubahan pada kitab mereka, itu urusan mereka. Tapi tadahulu pada kisah ini mereka mengkaji sebelum adanya Nabi Muhammad, mereka lebih dulu kenal siapa itu Nabi Muhammad. Han unik loh kok. Bubuhannya nang tahu. Coba ulun ambil salah satu contoh lah. Yang mahabarkan nyuruh Nabi Muhammad dibawa bulik supaya selamat kada dibunuh orang itu siapa? Waktu dibawa oleh Abu Thalib ke negeri Syam. Umur
berapa toh 8 tahunan lebih dikit kan. Nabi itu umur 2 bulan abah wafat, umur 6 tahun mama wafat, digaduh oleh kai. Umur 8 tahun kai wafat. Nah imbah kai wafat, paman Sidin nama Harago. Paman Sidin ini membawa berdagang ke Syam. Di negeri Syam siapa nama Nagur Abu Talib? Siapa ya? Rahib. Rahib tuh bahasa kita pendeta, tapi pendeta yang mempelajari kitab asli, kitab bahari. Mereka bertuhankan Allah dan mereka mempelajari kitab-kitab tersebut. Siapa nama pendetanya? Rahib Buhaira. Pendeta si Buhaira ini memaraki Abu Talib. Abu Talib. Anak ikam kang ini. Ih, Abu Talib. Kenapa gerang? Aku nih jar pendeta melihat, mun dilihat tanda-tandanya kakanak ini pacang jadi nabi akhir zaman pak. Mun dilihat, karena waktu Nabi duduk di pohon sahabi itu unik. Waktu Nabi duduk di pohon itu pian, di mana matahari itu letaknya, pohon itu akan berubah posisi melindungi Nabi kita Muhammad. Jadi pohon itu jar bisa bergerak sorangan waktu itu toh. Pian mau kada cahaya tuh laki seorang situ. Di mana Nabi, misalnya Nabi berduduk di sini, matahari itu di situ. Kenapa pohon ini bano model gaya berputar, set melindungi Nabi sehingga Nabi kada kena sinar matahari. Itu hebatnya Nabi. Diperhatikan oleh pendeta. Pendeta sesuai ciri-cirinya wan dalam kitab nah. Kamana kakanak ini berjalan awan menaungi. Di mana kakanak ini berjalan ada aja nama halangi dari sinar matahari. Kada mau Nabi itu kepanasan. Diperhatikan oleh pendeta, diparaki. Anak siapa ini? Anakku ya Abu Talib. Bujur-bujur je pendeta. Anakmu kalahin kah? Anakku. Sayang ngam je pendeta. Mun kulihat ini tanda Nabi akhir zaman pak. Tapi sayang anak ikam. Tapi sayang anak ikam karena disebutkan Nabi akhir zaman tuh yatim, abahnya mati, abahnya dada. Mun anak ikam berarti lain gini Nabi akhir zaman. Hanya Abu Talib ngaku lain pang anak kok, tapi anak kemanakan kok. Nah, Jepang dita jaka mulai tadi sambat. Anak kemanakan kok. Oh, amunnya ini lain anak ikam, berarti sahih ini nak akan jadi Nabi akhir zaman. Bawa bulik. Aku khawatir dengan keselamatannya karena orang-orang yang tidak senang dengannya incar hendak membunuhnya. Bawa bulik, bawa bulik. Capat Abu Talib bawa bulik. Siapa Rahib Buhaira? Orang nang agamanya bukan sebutannya seperti kita, tapi beliau mempelajari kitab-kitab terdahulu. Ini nama habarkan tentang Nabi akhir zaman. Kan unik. Orang nama habarkan. Bukan dari orang yang sejalur dengan kita. Itu lebih dulu menghabarkan. Imbah itu pulang waktu Sayyidah Khadijah. Pernah diceritakan Sayyidah Khadijah itu tamimpi melihat matahari turun di Makkah. Lalu matahari itu masuk ke rumah Sidin. Batakonlah Sidin. Apa alamat mimpi ini? Takwilnya. Ujar takwil mimpi, pentakwil mimpi menyebutkan akan datang Nabi akhir zaman di Mekah dan jadi laki ikam. Khadijah nih dihabari ka itu lalu mencek dicek Sidin. Orang lain abut maitihi Nabi dari segi fisik dan lain-lain. Siti Khadijah maitihi tanda-tanda di mana tanda Nabi akhir zaman itu. Diperhatikan bila Nabi berjalan dicek Khadijah. Awan nih manaungi sebuting tanda bujur udah. Pas sudah Nabi itu umpat menjualkan barang dagangan Siti Khadijah, dikawani oleh Maisarah. Maisarah tuh lakian lah, jangan salah paham. Ini Maisarah di Arab. Maisarah di Arab lalake, lain Maisarah di Banjar, ternyata bagarudong. Takuneha bila mau Maisarah galeran imai, ada lain lagi dah. Atau si Sarah galeran nyata dah bibinian, tua dah kita, tapi di Arab lain. Tapi ada juga ngaran tuh yang bisa menipu oleh. Bisa binian bisa dipakai, lakian bisa. Ada ano yang ngai ja orang Tuhan nih. Ikam malam ini gugeng di kamar sitoh sakama lawan ideh. Masuk ke kamar sakalinya abaya tagatok betis menjaga bulu betis. Ini jurang si Dahliana siapakah sakali babu dibuka salimut aku Dahlen jar. Ngaleham. Nah, makanya bahaya bila idah tuh cari idah siapa?
Idah dahliyati ka idah dahlan ka hati-hati pian. Da juga ano mun kadalon idah je kam sakamagalan igos say sito ja. Igos dikira Rusmiate sakalinya Ruslan. atau imah ano jang ikam sakamagawan imah sito aja. Sakamagawan imah dikirane ano mahliane sakalinya mahlan. Jadi dahlan Ruslan mahlan tuh bisa idah iros imah. Nah, itu ngaran binian tuh bila dipagat. Nah, kembali ke Maisarah. Maisarah nih binian, lakian. Salah antar nyanyok lagi. Maisarah nang mengawani Nabi. Di perjalanan Maisarah mengawani Nabi kita, lalakian nih. Maisarah nih mencatat, memperhatikan. Oh, awan kemana-mana menaungi Nabi. Onta paasian bener. Bila Nabi belaju. Bila Nabi begamat. Paasian. Kada pernah Maisarah aku merasakan perjalanan seperti ini. Badagang pulang hanyar maurak habis sudah. Hebatnya laris manisnya Nabi kita Muhammad. Maka kemudian keajaiban ini diceritakan kepada Siti Khadijah. Tambah yakin Siti Khadijah, dasar bujur ngini orangnya nang pacang jadi Nabi akhir zaman. Kan kada hanya itu, mun jadi Nabi akhir zaman berarti jadi laki kok. Maka umur 25 Khadijah nyuruh Nafisah binti Umayyah, manakuni Nabi, hendakkah kawin? Jen Nabi hendakkah? Ditakuni pang, cuma aja Nabi binian dia dada balom. Nah aja Nafisah mun ada pang binian bungas, sugih, turunan orang baik, akhlaknya bagus, handakwan pian kayak apa? Khadijah kah jen Nabi? Langsung tebakan ke situ karena ciri-ciri kayak itu Khadijah aja. Bahari bunga sugih turunan orang baik ahli akhlak bagus kada pernah umpat tradisi jahiliyah. Khadijah aja pancariannya nang ketok nang lain parai dada lagi apalagi wahine kinnya dada cari Khadijah nama wahine ngaleh sanuhan ada nang sugih rupaan kada masuk standar. Ada juga nang rupaan pina bungas orangnya kada panduitan kurang taros tak. Ada juga nang bungas panduitan katurunan kada katurunan orang harat, orang biasa aja kurang pulang. Ada keturunan orang hebat, anak orang terpandang, sugih orangnya, bungas orangnya, kalakuan kada sampuraka. Camuh lagi gini, ada aja kurangnya. Makanya mencari binian lakiannya kayak Khadijah, jangan tamimpi pian. Dada, intinya ada berataan bibinian kita penuh dengan kekurangan. Nah, maka dari itu mun kita sadar bahwa bini kita banyak kurang, terima kekurangan tersebut. Binian kayak itu juga kada kawah hendak mencari laki sesempurna Nabi Muhammad. Dada biniannya, aku hendak belaki jangan kayak Nabi Muhammad meigau. Dada lagi, nak kayak Nabi itu dada lagi pasti ada kekurangan. Justru itu kekurangan laki ini biniannya diterima baik-baik. Berumah tangga to ayo kita ciptakan kesempurnaan bersama. Saling tutup menutupi, saling sempurna menyempurnakan. Laki butuh bini, bini butuh laki. Sama pada membutuhkan tak? Ini bahasa Indonesia ini cuma ngaran di Banjar lalu nyanyok kai. Padahal orang Jakarta saya butuh kamu jar, berarti aku perlu kamu. Kayak itu ada kita boleh dengar butuh error otak. Aja untuk mau juga bang. Lain lubuk lain ikannya lain bahasa bapak nakawa. Nah makanya diciptakan kesempurnaan tuh gue sama-sama ciptakan kesempurnaan. Amun sudah berdua nih kada jua merasakan sempurna, cari supaya sempurna didapatkan berdua tak bisa buai orang dua laki bini kada mau sempurna kecuali dengan hadirnya orang ketiga. Bisa. Dua laki bini kada mau beranak. Napa? Nyam bini sadar diri supaya rumah tangga kita tambah sempurna. Pian yang ulun izinkan cari bini lagi. Nah, akhirnya bini nang kedua mau batianan. Barakat bini nang kedua batianan, bini pertama pun batianan juga. Alhamdulillah barakat mengawinakan laki, akhirnya bini anom batianan seorang nantuha batianan juga. Barakatnya bini aneh. Nah, barakat ngawinakan lah laki.
Imbah itu bini nang kedua nih sadar diri pulang. Aku je bini nang kedua yang kada kawa sesempurna wanita lain memberikan kenyamanan kepada pian. Ulun nih ada aritan. Sekali berhubungan seminggu ma arit. Sakitnya. Jadi yang kami ini berdua sudah pina ujon bini tuha pina kada tapi kawa jua kami izinkan pian nambah lagi. 3 bini siden alhamdulillah rajaki siden. Nah, tak ada beritaan juga pang lakian kayak itu. Oh orangnya juga nawane. Karena wani laki bapak dah hendak babini, wani lagi bini manyahute. Aku yang aja sudah 3 tuan guru kota konakan dasar ada ciri babini banyak. Ada papa aja yang bini laksanakan tugas pian. Saya akan mendukung, tapi ingat ulun pun bertakun kepada beberapa paranormal bahwa tangan ulun ada ciri membunuh laki rahatan guring. Kan mendintu aja nyalaki baik aku bertahan di dalam kesederhanaan daripada aku harus mati mengejar percintaan. Oh kan kiu kiu cukurukuk bu jeru. Habib tahu kak kiu kiu Habib nyepiral bener Habib pada HP kiu kiu ya saya gong. Jadi wah ini BP lakian to maani binian kada lagi nang kada lagi kayak itu bahari kayak itu wah ini kiu kiu jar namanya biniannya pin nama nyambung sinyal cukurukuk bahasa lakiannya kawakah minta nomor WA yuha jar kayak itu cukurukuk inggih jadi jakawan dihiga empuk jeru ayuha jakawan kudukuk Allahumma shalli ala Muhammad ya Allah. Nah tuh kisahnya tak. Lalu Khadijah nih yakin, tambah yakin ini jadi lakiku nih nyatane. Akhirnya kawin umur 25. Ternyata saat 15 tahun kemudian umur Nabi 40 tahun. Umur Sayyidah Khadijah sudah 55. Umur Nabi 40 karena 15 tahun bedanya. Umur Sayyidah Khadijah 55. Sebuting lagi Sayyidah Khadijah kada tabukti nah. Kan aku ini disambatkan jadi bininya Nabi akhir zaman. Tapi sampai umur ini belum ada tanda-tanda lakiku nih jadi Nabi. Lalu ternyata Nabi ini khalwat di Gua Hira. Pas 17 Ramadan, Nabi kita pun didatangi sesosok makhluk langsung maragap lawan Nabi. Iqra ya Muhammad. Ma Nabi qari'in ya Nabi. Aku udah bisa baca ya Nabi. Sahuti Nabi kayak itu. Ya Nabi kita ini ummi. Ummi itu bahasa istilahnya lugu. Lugu apa adanya. Nabi itu apa adanya santai. Dan Nabi itu bukan seseorang yang berpikir terlalu apa kayak kita mikir akan bihimat. Nabi itu kada. Karena Nabi itu mahadang wahyu ilahi. Kayak itu Nabi itu lugu santai aja Nabi kita. Iqra ya Muhammad ma Nabi qari'in. Ragap nang ketiga. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Bulik Nabi. Imbah tatamu itu bulik. Adalah Nabi hendak bertakon, "Kamu siapa? Datang di mana? Alamatmu di mana?" Tidak, langsung Nabi bulik. Bakaya bulik. Bapak dah Sayyidah Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Salimut takutan Nabi. Nabi itu takutan. Khadijah ini melihat laki nanti ini curiga, ini ada sesuatu. Maka Khadijah pun menakuni, apa yang terjadi dalam dia? Dikisahkan Nabi, aku terdapat makhluk nangka ini membaca nangka ini. Dah kita tulakan. Kalau dah Waraqah bin Naufal, ahli kitabnya, tulak kalau dah Waraqah. Apa jawaban Waraqah bin Naufal? Ada namus. Ini namus yang disebut dalam kitab Taurat. Ini namus. Apa itu namus? Jibril alaihissalam. Jar Waraqah bin Naufal, kalau aku umur panjang, aku akan umpat berjuang membela agama laki ikam karena ini Nabi akhir zaman. Wow, Khadijah itu langsung, bujur, lakiku ini jadi Nabi. Lakiku ini jadi Nabi. Tapi perlu lagi Siti Khadijah membuktikan. Bujur kan didatangi Jibril. Kita koni pulang Nabi. Adalah lagi ini ada tamu di dia. Jadi Nabi kan ada datang belum? Kayak Nabi ada datang adalah. Khadijah ini ingin membuktikan laki ini muncul Nabi kada? Masih padahal tadi sudah yakin, tapi ingin lebih yakin lagi. Pas Nabi itu bahabar, aku kedatangan.
kedatangannya. Khadijah pun keluar seraya kayak hendak menyingkap batis Sidin. Model hendak mengangkat gini. Kan aurat bagi binian gini. Aurat. Khadijah menyingkap sedikit. Set. Buka Jibril. Jibril berjauh. Adalah masih Khadijah. Bulik deinya aja Nabi. Bulik dah. Oh, jajah Khadijah. Aku yakin biar Nabi akhir zaman. Karena itu tadi dasar buju Jibril. Karena ciri malaikat itu bila melihat binian buka aurat, bukanya. Bila ketujuh melihat, berarti setan. Pintar ada Siti Khadijah membuktikan. Kayak itu sih Den. Akhirnya Khadijah pun menyatakan bahwa pian Nabi akhir zaman. Orang yang pertama meyakini Nabi kita Nabi akhir zaman, bini Sidin Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid Al-Kubra. Di mana Sidin dapat kabar? Dari ahli kitab nang bangaran Waraqah bin Naufal. Banyak lagi bukti yang lain, seperti dalam kitab Taurat secara gamblang disebutkan. Ada riwayat an Atha ibni Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abit Taurata illa sifran wahida kana yaktimuhu wa yudkhiluhu sunduq falamma mata abi fatahtuhu fa idan fihi nabiyyun yakhruju akhir az-zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam yaqussu sya'rahu wa yattaziru ala wasatihi yakunul anbiya wa yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam ila akhirih. Dalam Taurat secara gamblang disebut. Atau bin Yasar meriwayatkan dari Ka'bul Ahbar. Siapa Ka'bul Ahbar? Orang Yahudi nang sangat pintar. Itu Ka'bul Ahbar. Hidup sejaman dengan Nabi Muhammad. Sejaman Ka'bul Ahbar dengan Nabi Muhammad. Sidin mengisahkan, aku dilajari abahku kitab Taurat sebijian. Sebijian, at-Taurata, sebijian, illa sifron wahidan, salambar dada. Dirabit oleh abah, dimasukkan dalam pati, dikunci, pisit-pisit. Ada apa di salambar itu? Orang Yahudi menyembunyikan kebenaran ini. Tapi lihat, kebenaran itu walau disembunyikan, ia akan keluar pada saatnya nanti. Kayak apa aja namanya kebenaran pasti kelihatan. Namanya kebenaran pasti akan menang walaupun mahadang kaina. Yakin dengan janji Allah, Palestina akan mendapatkan kemenangan. Bumi di sana akan mendapatkan kemenangan, tapi menunggu proses. Proses berjalan. Saat ini Palestina dibombardir oleh Zionis. Tugas kita mendoakan agar mereka diberi kekuatan dan pertolongan. Mun kita tajun ke situ kira-kira bunuh diri. Aku guruai 4 jua ke Palestina. Apa kabisaan mengikuti pistol jangan suah. Itu ngarannya manggang awak ke ape. Kada guruai jak aku hendak mati syahid di sana nyaman kena bom bungol. Awak kada bisa napa-napa. Anda beparak ke situ luput. Tugas kita nih doakan aja di sini dulu. Ada duit kita bantu mereka dari jalur yang dinyatakan sahih jalurnya, duitnya sampai ke sana kayak itu. Nah, mana kisahnya tadi? Jadi Abah Sidin malah jari Taurat. Bingung nggak Sidin nih? Apa nang dipatak Abah di dalam? Pas Abahnya mati, patah tuhu kubuka aja Sidin. Faidan tiba-tiba pihi di dalam kertas itu tadi Nabiyun, ada kisah seorang nabi yakhruju akhiraz zaman, yang ia akan keluar pada mendekati hari kiamat. Kiamat itu sudah dekat saat lahirnya Nabi Muhammad. Makanya disebut Nabi akhir zaman. Lalu secara gamblang disebut mauliduhu bi Makkah. Lahirnya di Makkah. Bujur sudah nah, Muhammad ini di Makkah lahirnya. Orang madahkan Muhammad jadi Nabi akhir zaman. Aku je Ka'bul Ahbar belum percaya. Karena tanda-tanda ini belum ketemukan. Pas dibuka kitab itu salambar tadi ada kisahnya. Oh, Muhammad lahir di Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, pindah ke Madinah. Sudah pang Ka'bul Ahbar pindah ke Madinah juga. 2 tanda di bujur sudah. Tapi sebuting tanda itu belum bujur. Belum kelihatan. Apa? Wa sultanuhu bisyam. Kerajaannya, pengaruhnya, kemenangannya sampai ke negeri Syam. Itu belum kelihatan. Ka'bul Ahbar pun selama Nabi masih hidup tidak memeluk agama Islam. Kenapa? Tanda itu belum terjadi. Kapan si Ka'bul Ahbar masuk Islam? Pas ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa Sidin masuk Islam?
Karena kebenaran sultanuhu bisyam itu terjadi pada zaman Sayyidina Umar. Umar bisa menaklukkan Baitul Maqdis yang dulu dikuasai oleh pasukan salib. Bubuhan Nazaret, bubuhan salib menguasai Baitul Maqdis, daerah Palestina, daerah Syam, dikuasai oleh pasukan salib. Zaman Sayyidina Umar ditaklukkan dan bisa dimenangkan, dikuasai oleh orang Islam. Ka'bul Ahbar melihat sultanuhu bisyam, pengaruhnya Nabi sampai ke negeri Syam, ternyata bujur, beliau pun memeluk agama Islam zaman Umar bin Khattab. Padahal Sidin itu hidup sejaman wan Nabi. Kaina dulu jasirin ba Islam karena tanda-tanda ini belum kelihatan. Ayo pian karena orang cendekiawan Yahudi, kada asal-asalan ba Islam. Pas zaman Sayyidina Umar kelihatan Islam itu bisa memenangkan. Alhamdulillah zaman itu Islam memegang Baitul Maqdis, Palestina, Syam, daerah Syria dan sekitarnya. Itu semuaan orang Islam mengaturnya. Sampai pada masanya kembali lagi ke tangan mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, mereka-mereka yang biadab. Sampai sekarang tanah itu dikuasai oleh Zionis. Tapi ingat janji Allah yang terakhir nanti, mendekati hari kiamat Baitul Maqdis akan jatuh ke tangan orang Islam lagi. Orang Islam akan berkuasa, bil khusus di bawah pimpinan Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Muntadhar. Bila Imam Mahdi muncul, Nabi Isa pun kena turun, Dajjal ada juga muncul, mun pian umur panjang pacang tatamo. Tapi ulun bekahendak kada usah gin tatamo. Dah pian belum Dajjal datang lagi nang ini jarang cak nyanyok kita. Hanyar fitnah Dajjal, belum Dajjalnya nang datang nyanyok dah. Bujur, bibinian nang buka aurat to fitnah Dajjal. Kawala mata kita nih jaga mata. Daharapan nang awam kada kawan jaga tuan guru gin kok kurang tambah juga. Tapi ulun kada nyambat guru lain, ulun nyambat ulun juga. Ulun dasar lapah jaga mata pian. Ya Allah, apalagi pas tak kabali dahulu. Aduh, hanyar sampai balik la ilaha. Maapa guru aja pian kabali. Waktu 2022 ulun hendak bahaji nang kada jadi tah. Nah, alhamdulillah 2023 tadi sudah bahaji. Pas itu tuh kami mengejar penerbangan internasional yang dikatakan di Bali buka. Mau kada mau kami ke Bali karena di Jakarta tutup. Akhirnya kami ke Bali, sampai di penerbangan internasional disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah. Ya Allah, ulun berdiri di sini, ingat di muka orang Eropa kulit putih, la ilaha illallah, waluh bebuangan, kiri kanan bebuangan. Ulun ningaran manusia biasa pian bisa tahilap. Ya Allah, melihat dalam hati ini harap benar barangnya ini nah. Sadar pulang, ya Nur dosa betunduk ulun bekijim. Ya Allah ampuni dosa ulun, ampuni ya Allah ampuni. Jangan nafsu isok dada lagi ya Nur. Cangangi pulang. Itu ulun tak? Ya Allah, jadi ngalih benar buah, ngalih banget. Jadi jar Habib Jamal cara menundukkan mata kita nih jar Sidin bawa kawin. Bila sudah babini satu masih jelalatan harus kawin dua. Bila mata masih jelalatan, tambahi sampai 3. Bila jelalatan lagi, genapkan sampai 4. Bila sudah 4 tuh jasidin mata ikan picak. Kenapa mata picak? Kada sawat lagi beli lihat, hendak cari duit, aja magesan mau ongkosin nambah 4 toh. Sawat lagi beli lihat, pian. Abun cari akan duitnya aja. Dinto tah. Ya Rasulullah. Bapak. Tuh hanya fitnah Dajjal. Kawala kita mailingane ngalih. Hendak mengelak tuh ngalih pasti tahu 4. Apalagi mun Dajjalnya datang. Nang paling banyak kayak nama 4 Dajjal binian jar. Binian nang paling banyak mau 4 Dajjal. Jadi model mendengar Dajjal tuh model kayak orang apa ya leh, kayak orang kami miyangan kayak itu nah. Itu jurang Dajjal datang. Mana Dajjalnya? Mana Dajjalnya? Model kayak itu. Model kayak itu atau modelnya binian tuh. Penasaran lawan Dajjal. Dahanan datang Dajjal. Bungas aja aku ada Dajjal. Menurut tulisan tuh karena Dajjal tuh matanya picak sabelah. Ulun normal. Ulun nih celai ada netizen nulisakan pantun. Ujar netizen ku sangka jar hari kiamat sakalinya hari libur. Ku sangka jar Rapi Ahmad sakalinya guru Yanor. Netizen buai mulahkan pantun ulun hafale karena ini pantun berpihak kepada ulun bang. Jadi julun dalam hati 11-12 leh wan Rapi Ahmad. Amun diparakakan buaya desa kada berjauhan. Mun diparakakan tuh kada berjauhan. Jadi bininya Rapi Ahmad gigi, bini ulun gagak. Ya Allah. Nah itu tah. Jadi kembali kisah Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar mau memeluk Islam.
zaman Khalifah Umar ibn Khattab, karena kebenaran berita yang ditulis dalam kitab Taurat Bahari. Kayak itu orang Bahari. Belum lagi yang terjadi kepada yang lain-lainnya seperti Sayyiduna Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini berdiam di Farisi, daerah Faris, daerah Persia. Wah, ini masuk negara Iran. Lain Farisi itu Prancis, lain lah. Nah, ada Menara Eiffel itu lain. Faris itu daerah Iran. Lalu Sidin tulak ke Baghdad. Orang menghabarkan di Madinah ada Nabi Muhammad. Salman kada langsung percaya. Salman mencek, ujar Salman, adakah nahakon bawa aku ke Madinah? Bawa aku, antar aku ke Madinah. Walaupun aku harus jadi budak, kada bapak. Salman pun ada nama bawa ke Madinah. Tulak ke Madinah, Salman ini mencek. Ini berita ini viral bahwa Nabi Muhammad tuh ada. Tapi Salman tidak segampang itu percaya. Salman pun tulak ke Madinah mencek. Salman punya data-data di antara ciri Nabi akhir zaman, la yaqbalu sadaqah wa yaqbalul hadiyah. Nabi akhir zaman tuh tidak mau menerima sedekah, tapi mau menerima hadiah. Pas Salman berduit, datang Salman. Saat itu sahabat pinanya ada yang lapar-lapar. Datang, jar Salman, wahai Muhammad, nya kada nyambat Rasul, nya belum berislam. Wahai Muhammad, ini aku ada rezeki berlebih. Aku ada rezeki berlebih hasil aku bekerja. Ini aku sedekahkan kepada engkau. Nabi langsung apa? Jangankan Nabi menjapai, jangankan Nabi menerima, menjapai aja kada. Oh, jangan Nabi, para sahabat, ini sedekah, silahkan kalian makan. Aku kada. Oh, Salman, ujur dah sebuting nah. Lalu Salman bulik. Imbah itu berduit pulang, Salman ini ada. Datang pulang ke wadah Nabi Muhammad. Ya Muhammad, hadhil hadiyah. Ini hadiah untuk engkau. Nabi langsung menerima. Oh, Salman, ujur nek. Sedekah kada nerima, hadiah mau menerima. Coba pian pikirkan, apa bedanya sedekah dengan hadiah? Sama loh kok pada diberi. Tapi kata-kata itulah yang membedakan hukumnya. Karena disambat sedekah, ya jadi sedekah. Karena disambat hadiah, ya jadi hadiah. Nabi pun mau menerima hadiah. Nah, ini contoh dari Nabi. Nabi bahkan disebutkan ada riwayat, kana sallallahu alaihi wasallam mualliman lil khalqi wa idza uhdiya qabila. Nabi itu mengajar gawian Sidin. Bila ada orang beri hadiah, Nabi mau menerima. Makanya ulun bila ada orang beri, ulun sambut. Itu bisa ulun nolak. Jangan betul tunjulan, jangan kada cop buat ranai. Apa susahnya? Yang penting tidak keluar daripada rumus 3. La nas'al, wala narud, wala naddakhir. Jangan minta, jangan menolak, jangan menumpuk. Itu aja rumusnya. Minta ada boleh, bila bertawar atau ada boleh. Bertawar, buhannya undang pang aku ceramah. Nah itu udah boleh. Minta undang. Atau minta, bila mau undang aku, bayar buhanmu seini, hakon kah? Itu minta. La nas'al, udah boleh. Wala narud, jangan menolak. Orang memberi, sambut. Apa susahnya? Nah guru, bahadiah, cobuit ranai. Ada pulang, buat pulang. Ada lagi, buat lagi. Banyak orang memberi, alhamdulillah. Iyalah. Nah bahkan disebutkan dalam Bughyatul Mustarsyidin, pahala paling ganal pemberian itu diberikan kepada orang alim 900.000 kali lipat. Makanya pian makin banyak memberi orang alim, makin banyak pahalanya. Makanya jangan sedikit beri orang alim, toh banyak-banyak pian beri. Ada tuh bagaya aja pian bagaya. Udah itu. Itu tatak buhannya jadi fitnah pulang. Ya lah aja mata duitan lah aja. Itu tuh akibat mendengar berita tanpa sempurna, kada sempurna. Orang bila mendengar berita tuh sempurna talahakaan sampai ke hujung. Sama guru baru lucu rajin guru tak. Ya guru bila ceramah tuh jangan mengharap amplop. Bila orang memberi sambut, bila orang kada memberi hadangi. Tuh guru baru lucu aja, dia tatak buhannya. Nah ya lo kojar mata duitan lo kojar. Dasar nama natak tukang adu domba. Hati-hati Anda lah ya dakhulul jannatan namam. Tidak akan pernah masuk surga orang nama adu domba. Hati-hati. Cukup nang diadu tuh kambing. Tugin haram, apalagi madu manusia. Adu domba, mengadu domba. Domba dipertaruhkan Jeroma Irama. Itu lagu adu domba. Itu tuh film Badai di Awal Bahagia. Sambungannya melodi cinta. Bintangnya Roma Irama dan Rika Rahim. Anaknya ngarannya Debi. Musuhnya Herman dan Bunang. Itu tuh musuhnya. Apal kisah Roma Irama. Pian hendak debat Roma Irama ulun lawane. Nah kembali ke kisah Nabi sedikit gambihan.
Jadi jar Salman, ini cirinya sudah 2 buting nampak. Maka Salman pun mengatakan, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Salman pun berislam. Kenapa Salman berislam? Karena dapat alamat dari kitab-kitab terdahulu, ciri Nabi akhir zaman tidak menerima sedekah tapi mau menerima hadiah. Kayak itu orang bahari. Artinya apa? Nabi Muhammad ini viral. Berita-berita terdahulu sudah menceritakan walaupun orangnya belum lahir. Masya Allah, inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nang ampunnya Nabi? Kita, ma'asyiral muslimin. Itu Nabi kita, itu Rasul kita, Nabi yang paling mulia, paling baik. Yakunu khairul anbiya. Ia Nabi yang terbaik dari semua Nabi. Karena beliau Nabi yang terbaik, kita kecipratan jadi yang terbaik. Wa ummatuhu khairal umam. Umatnya pun menjadi sebaik-baik umat. Alhamdulillah. Bersyukurlah kita mempunyai Nabi Muhammad. Bersyukurlah kita memiliki Rasul seperti Nabi Muhammad. Ayo turuti perintah Nabi. Ayo tinggalkan larangan Nabi. Ayo banyaki menyambat ngaran Nabi. Ayo pelajari sejarah hidup Nabi. Karena di dalamnya akan membuat kita bahagia bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini manfaat untuk ulun dan pian-pian barataan. Yang hadir semuanya panjang umur, sehat walafiat. Diluaskan rezeki nang halal, qabul barataan hajat. Nang mana lagi garing lakas ampih, nang mana tahutang lakas lunas, nang mana belum kawin lakas kawin, nang mana belum anak lakas bisi anak, nang sudah bisi anak-anaknya Pak Asian. Mudahan kita barataan hidup berberkat, selamat, bahagia, sukses dunia sampai akhirat. Hidup beriman, wafat membawa iman, masuk surga bi ghairi hisab. Takumpul lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka Allah berikan pertolongan, mereka Allah berikan kekuatan sehingga bisa mereka merasakan hidup bahagia mulai hari ini sampai mereka mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita barataan selamat dunia, selamat di akhirat bijahin Nabi wa ahli baitih wa bi barakati hadzal majma' al mubarak ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang ulun sampaikan. Minta rela amun ada salah ada khilaf. Kalau ada jarum nang patah jangan disimpani dalam pati. Amun ada pamandiran ulun nang tak salah jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau ada jarum nang patah jangan dibuat dalam pati karena kada berguna. Dibuang aja kalau ada sampah. Inggih, sungai Kalayan banyunya barasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, maknanya ya kurang lebih. Burung irian, burung cendrawasih, burung perkutut, burung belibis, burung merpati, burung buburak, burung bentiung. Nah itulah nama-nama burung. Hadza minni wal afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.